Nah, istilah pengamatan dalam fisika kuantum itu sering disalahpahami oleh masyarakat umum. Jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu fisika kuantum dan apa saja prinsip dasarnya. Kuantum itu memiliki akar kata yang sama dengan kuantitas. Beberapa poin penting yang harus kita pahami dalam fisika kuantum adalah bahwa besaran-besaran fisik seperti energi, momentum sudut, posisi, waktu, dan lain sebagainya itu terkuantisasi. Lalu apa itu terkuantisasi? Terkuantisasi itu artinya tidak kontinu, melainkan diskrit atau kelipatan bulat dari suatu bilangan yang disebut keadaan dasar. Atau agar lebih intuitif, di sini kita sebut saja sebagai nilai unit. Seperti kalau kita menghitung jumlah orang dalam suatu ruangan, pasti nilainya itu kelipatan bilangan bulat, tidak mungkin bernilai pecahan. Kalau kita tinjau fisika klasik misalnya, maka partikel itu bisa memiliki energi kinetik atau energi termal berapa saja. Misalkan 0,1, 1, 1,1, 1,0001, dan sebagainya. Tapi dalam fisika kuantum, ternyata ada tingkat energi terkecil dalam suatu sistem fisik, misalnya kita namakan E0. Maka energi yang diperkenankan bagi partikel dalam sistem itu adalah E0, 2E0, 3E0, dan seterusnya. Dan karena dalam ruang dengan potensial, semisal potensial listrik, posisi partikel itu berkaitan dengan tingkat energinya. Berarti, partikel itu hanya bisa berada pada lokasi-lokasi tertentu saja bergantung pada energinya. Jika kita analogikan dengan anak tangga, maka partikel itu hanya dapat menduduki anak tangga yang ada, tetapi tidak bisa berada di antaranya gitu. Lantas, bagaimana jika partikel kehilangan energinya dan berpindah posisi dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah? Energi yang dilepaskan itu meski kelipatan dengan nilai unit tadi. Dan partikel itu tidak bisa berpindah secara kontinu, katakanlah dari anak tangga ketiga bergerak ke anak tangga kedua. Melainkan dari anak tangga ketiga langsung pindah ke anak tangga kedua tanpa melewati perbedaan ketinggian di antara keduanya. Karena partikel itu tidak diperbolehkan memiliki nilai di antara dua step itu. Jadi partikel itu seolah-olah berteleportasi. Tapi yang patut dicamkan adalah bahwa nilai unit ini sangat kecil, jadi bukan berarti partikel dapat berteleportasi dalam jarak 1 meter atau lebih, tapi dalam orde lebih kecil dari radius atom. Namun tetap saja ini sangat berbeda dengan pemahaman fisika klasik yang memandang bahwa ruang, waktu, energi, dan momentum itu bersifat kontinu seperti bilangan real. Nah, selanjutnya dalam fisika kuantum, suatu tingkat energi bisa saja berkorespondensi dengan lebih dari satu posisi atau keadaan lainnya. Misalkan suatu partikel dengan energi kinetik E bisa berada pada posisi P1, P2, dan P3. Bukan partai ya, tapi posisi ketiga. Lantas di mana sebenarnya partikel itu berada jika ketiga nilai itu memungkinkan? Dalam fisika kuantum, kita hanya bisa menghitung kemungkinan partikel tadi berada di masing-masing posisi yang mungkin. Namun, kita tidak bisa memprediksinya secara pasti sampai kita melakukan yang namanya pengamatan. Nah, saya harap dengan penjelasan singkat ini, kalian sudah punya gambaran sedikit mengenai fisika kuantum. Memang fisika kuantum itu topik yang sangat keren, sehingga banyak orang yang membawa nama fisika kuantum untuk membuat klaim-klaim mereka terdengar luar biasa karena punya basis dalam fisika kuantum. Sama kayak orang yang suka bawa-bawa nama jabatan keluarganya untuk memberi kesan bahwa mereka itu termasuk golongan orang-orang yang terpandang. Kemudian kedua, karena memang fisika kuantum itu merupakan topik yang sangat rumit untuk dicerna, apalagi untuk saya yang IQ-nya masih 78 gitu. Saking rumitnya, bahkan fisikawan sekaliber Richard Feynman pernah berkata bahwa if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. Jadi kalau ada orang yang mengklaim bahwa dia bisa mengerti fisika kuantum, sebenarnya dia tidak paham mekanika kuantum. Ini yang bilang adalah Richard Feynman yang menerima Nobel dalam fisika kuantum itu sendiri. Kalau dia yang menerima Nobel fisika dalam bidang kuantum saja bilang seperti itu, apalagi kita yang bahkan untuk menurunkan persamaan Schrödinger bebas waktu saja masih melihat buku. Anyway, saya sudah turunkan persamaan Schrödinger bebas waktu maupun bergantung waktu di video-video saya sebelumnya. Jadi silakan cek di deskripsi bagi kalian yang tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian selain Richard Feynman, fisikawan seperti Sean Carroll bahkan menggambarkan
fisikawan yang bergelut di bidang kuantum itu seperti orang-orang yang menggunakan iPhone tanpa tahu cara kerjanya secara mendalam. Dia bilang bahwa quantum physicists are like people with iPhones. They know how to use it and can do some great things with it, but if you ask them what's going on inside their iPhones, they have no idea. Similarly, he says, physicists know how to use the equations of quantum mechanics to predict all kinds of things, but ask them how quantum mechanics actually works. And if they're honest, they will say they really don't know. Carroll menekankan bahwa fisikawan bisa memprediksi banyak hal dengan rumus-rumus dalam fisika kuantum. Tetapi jika ditanya bagaimana cara kerjanya pada level fundamental, mereka akan bilang bahwa mereka tidak sepenuhnya mengetahuinya. Lalu apa sebenarnya yang membuat kuantum itu so spesial tapi rumit? Nah, yang membuat fisika kuantum itu rumit dipahami, ya karena memang banyak fenomena dalam fisika kuantum itu bertentangan dengan akal sehat kita. Fenomena kuantum itu tidak sama seperti fenomena dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita bisa menjelaskannya hanya dengan menggunakan fisika klasik seperti mekanika Newton dan 4 persamaan Maxwell yang wajib dipahami oleh semua mahasiswa fisika. Bagi yang penasaran bagaimana penurunan rumus persamaan Maxwell ini secara matematis, silakan nonton video saya mengenai penurunan rumusnya, linknya saya berikan di deskripsi. Kemudian kalau kita tinjau mekanika Newton, jika informasi awal seperti posisi atau kecepatan dari sebuah bola yang ingin kita lempar diketahui, maka secara teori kita bisa memprediksi kapan dan di mana bola itu akan jatuh dengan pasti. Begitupun fenomena listrik dan magnet yang sukses dijelaskan dengan menggunakan 4 persamaan Maxwell. Dengan menggunakan hukum-hukum Newton, 4 persamaan Maxwell, dan termodinamika, kita bisa menjelaskan semua fenomena alam yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut sebagai sifat deterministik dari fisika klasik. Artinya, kita bisa memprediksi secara akurat perilaku berbagai fenomena dalam kehidupan kita. Namun, fisika kuantum itu sangat berbeda. Semua hal dalam dunia kuantum itu sifatnya probabilistik alias kemungkinan. Artinya, kita tidak bisa mengetahui informasi dari sebuah partikel dengan pasti. Ini yang kita sebut sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Semakin akurat kita mengukur posisi sebuah benda, semakin tidak akurat kita mengetahui momentumnya atau kecepatannya. Begitupun sebaliknya, semakin akurat kita ukur kecepatan sebuah benda, semakin tidak akurat kita mengetahui posisinya. Nah, salah satu fenomena dalam fisika kuantum yang sangat bertentangan dengan logika kita adalah fenomena yang disebut sebagai superposisi. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi bahwa partikel itu punya kemungkinan berada di posisi P1, P2, dan P3, yang artinya sebuah partikel dengan energi tertentu bisa berada di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan sebelum kita melakukan yang namanya pengukuran. Fenomena superposisi ini lahir dari sebuah persamaan matematis yang begitu indah yang dirumuskan oleh salah satu fisikawan legendaris paling tampan asal Austria yang bernama Erwin Schrödinger. Terlepas dari keindahan dan kerumitan persamaan ini, jika diperhatikan sebenarnya persamaan ini mengandung makna yang cukup sederhana. Itu hanyalah persamaan konservasi energi yang menunjukkan gabungan antara energi kinetik dan energi potensial menghasilkan energi total dari sebuah sistem. Cuman dengan tambahan salah satu properti matematis yang kita sebut sebagai fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang inilah yang menyatakan bahwa sebuah partikel seperti elektron selain punya sifat partikel, dia juga berperilaku sebagai gelombang. Artinya, ketika partikel bersifat gelombang, maka posisinya menjadi tidak pasti. Karena salah satu sifat gelombang itu adalah menyebar di mana-mana. Jadi saat partikel tersebut bersifat gelombang, maka dia bisa berada di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Namun apa yang terjadi ketika kita melakukan pengamatan atau pengukuran untuk menentukan posisi dari partikel seperti elektron dalam sebuah kotak misalnya? Saat kita melakukan pengukuran, ternyata yang kita temukan hanyalah sifat partikelnya dari si elektron atau bentuk padatnya. Sementara sifat gelombang dari elektron menjadi hilang. Fenomena ini sudah diuji berkali-kali melalui eksperimen yang kita sebut sebagai the double slit experiment, di mana sebuah elektron ditembakkan melalui dua celah ganda, dan di belakang celah tersebut terdapat layar yang akan ditabrak oleh elektron setelah melewati dua celah ganda tersebut. Nah, ternyata setelah elektron ditembakkan melewati dua celah ganda dan menabrak layar atau detektor di belakangnya, elektron-elektron ini membentuk pola interferensi khas gelombang. Hal ini tentu saja mengejutkan bagi fisikawan. Elektron yang selama ini dianggap sebagai partikel ternyata juga bersifat gelombang.
Eksperimen celah ganda ini menunjukkan bahwa ternyata elektron memiliki sifat dualitas, yakni selain bersifat partikel, juga bersifat gelombang. Namun apa yang terjadi ketika kita meletakkan detektor atau alat ukur tepat di belakang masing-masing celah untuk mengetahui celah mana yang dilalui oleh elektron? Setelah elektron-elektron ditembakkan, ternyata sifat gelombang dari elektron jadi hilang, sehingga yang tampil pada layar yang ada di belakang dua celah tadi tidak menunjukkan pola interferensi. Artinya, pengamatan atau lebih tepatnya pengukuran itu membuat elektron kembali bersifat sebagai partikel, bukan gelombang. Nah, fenomena elektron yang bersifat gelombang sekaligus partikel ini digambarkan oleh babang tampan kita, Erwin Schrödinger, melalui thought eksperimen mengenai kucing di dalam box. Jadi misalnya gini, kita punya sebuah box yang di dalamnya terdapat kucing, kemudian ada sumber radioaktif yang memiliki kemungkinan 50% meluruh hari itu. Ada juga detektor radiasi yang dihubungkan dengan palu, dan ada botol yang berisi racun. Jika detektor mendeteksi radiasi, palunya akan jatuh dan memecahkan botol yang berisi racun tersebut, sehingga racunnya menyebar di dalam box dan membunuh kucing yang malang tersebut. Namun jika detektornya tidak mendeteksi radiasi, maka palunya tidak jatuh, memecahkan botol yang berisi racun, dan hasilnya si kucing yang imut dan manja itu berada dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kita menutup boxnya, maka kita tidak punya informasi mengenai apa yang terjadi di dalam box tersebut. Artinya kita tidak tahu apakah palunya jatuh, memecahkan botol yang berisi racun sehingga akhirnya menyebabkan kucing mati, atau malah sebaliknya, palunya tidak jatuh, botolnya tidak pecah, dan kucingnya tidak mati. Dalam kasus ini, selama boxnya itu tertutup, kita hanya bisa bilang bahwa kucing itu berada dalam keadaan superposisi, yakni kucing mati sekaligus hidup dalam waktu bersamaan. Artinya probabilitasnya itu 50/50. Peluang kucing mati itu adalah 50% dan peluang kucing hidup itu juga adalah 50%. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui apakah kucing tersebut mati atau hidup? Ya, caranya adalah tinggal kita buka boxnya dan melihatnya. Nah, setelah kita buka boxnya, ternyata yang kita temukan adalah kucing itu hidup. Jadi peluang yang tadinya itu 50/50 berubah menjadi 100% kucing hidup setelah kita melakukan yang namanya pengamatan atau pengukuran. Kan sebelum kita buka boxnya, peluangnya itu 50% mati dan 50% hidup. Setelah kita observasi, peluang kucing mati 50% itu berubah jadi 0%, dan peluang kucing hidup berubah menjadi 100%. Sehingga yang tampak di realitas kita adalah kucing hidup. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kemana hilangnya peluang 50% kucing mati tadi? Berdasarkan fungsi gelombang pada persamaan Schrödinger, peluang 50% tadi harusnya ada kan sebelum box itu dibuka. Kenapa setelah boxnya dibuka, peluang 50%-nya itu jadi hilang? Nah, elektron yang bersifat partikel atau kucing yang ternyata hidup setelah dilakukan pengukuran inilah yang kita sebut sebagai kolapsnya fungsi gelombang. Dan tidak ada satupun yang tahu kenapa fungsi gelombang itu kolaps atau runtuh setelah dilakukan yang namanya pengukuran. Dalam fisika kuantum, ini disebut sebagai problem pengukuran. Inilah yang coba ditafsirkan secara bebas oleh orang-orang. Tapi sebenarnya ada beberapa interpretasi yang dikenal luas di kalangan fisikawan saat ini mengenai kolapsnya fungsi gelombang. Pertama adalah interpretasi Copenhagen yang digagas oleh dua fisikawan legendaris seperti Heisenberg dan Niels Bohr. Interpretasi Copenhagen itu menjelaskan bahwa partikel-partikel di tingkat kuantum seperti elektron atau foton tidak memiliki sifat yang pasti sampai dilakukan yang namanya pengukuran. Sebelum kita melakukan pengukuran, partikel tersebut berada dalam keadaan superposisi, yaitu kombinasi dari semua kemungkinan keadaan. Ketika kita melakukan pengukuran, superposisi ini runtuh menjadi satu hasil yang spesifik. Misalnya dalam kasus kucing Schrödinger, setelah kita lakukan pengamatan, ternyata kita menemukan bahwa kucing itu hidup. Nah, dalam interpretasi Copenhagen, pengukuran memainkan peran penting dalam menentukan hasil akhir. Kemudian ada juga salah satu interpretasi yang cukup fenomenal yang dikenal sebagai Many World Interpretation atau alam semesta paralel yang digagas oleh Hugh Everett. Misalnya dalam kasus kucing Schrödinger, menurut Hugh Everett, as soon as the box is open, the universe is going to be split into two different realities. Di realitas kita menemukan bahwa kucing itu hidup. Tapi di realitas lain, ternyata kucing itu mati. Kedua kemungkinan ini terjadi secara bersamaan, masing-masing dalam alam semesta yang berbeda-beda. Sehingga
tidak ada fungsi gelombang yang kolaps seperti dalam interpretasi Copenhagen, melainkan kedua kemungkinan hasil terwujud dalam dunia paralel yang berbeda. Selain kedua interpretasi yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat juga interpretasi bebas yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya spiritual. Dalam interpretasi ini, mereka menganggap bahwa runtuhnya atau hilangnya sifat gelombang dari partikel seperti elektron atau kucing yang ternyata hidup setelah diamati, ya karena kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran mengamatinya. Adanya kesadaran kita sebagai manusia bisa menentukan realitas. Seolah-olah mereka mau bilang bahwa pikiran kita itu bisa menentukan realitas yang ada. Bahwa semua yang ada di alam semesta ini hanya ada karena kita sebagai manusia memilih untuk mengamatinya. Tanpa manusia, alam semesta ini tidak mungkin eksis. Nah, istilah pengamatan dalam fisika kuantum itu sering disalahpahami oleh masyarakat umum. Banyak yang berpikir bahwa pengamatan dalam fisika kuantum itu melibatkan makhluk sadar seperti manusia. Pengamatan dalam fisika kuantum sebenarnya lebih tepat disebut pengukuran sih, dan pengukuran ini tidak memerlukan pengamat sadar. Yang dimaksud dengan pengukuran adalah interaksi fisik, misalnya interaksi antara partikel dengan alat ukur atau antara partikel-partikel itu sendiri. Jadi, fenomena dalam kuantum itu akan tetap terjadi baik ada pengamat sadar seperti manusia maupun tidak. Einstein sendiri pernah mengkritik pandangan ini dengan menyatakan bahwa realitas fisik seharusnya independen dari pengamat. Ia bahkan melemparkan pertanyaan retoris, apakah bulan hanya ada ketika kita melihatnya? Jika tidak ada manusia yang melihat, apakah bulan itu tidak akan eksis? Bagi Einstein, bulan itu tetap ada, terlepas dari apakah ada manusia yang mengamatinya atau tidak. Pengamatan dalam fisika kuantum tidak bergantung pada makhluk sadar, melainkan lebih pada interaksi antara alat ukur dengan partikel atau antar partikel-partikel itu sendiri. Oke, cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.